warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman yang menonton video ini di pagi hari. Saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman yang menonton video ini di siang hari. Saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman yang menonton video ini di sore hari. Dan saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman yang menonton video ini di malam hari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak kemana-mana. Baiklah, nama saya Liani Tami dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Matlaulangga Banten. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, di mana mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia ini merupakan salah satu mata kuliah yang diampuni semester 6 Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Jadi, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai alat evaluasi tes menyimak. Jadi, selamat menonton teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu tes kemampuan menyimak. Nah, jadi tes kemampuan menyimak adalah kemampuan peserta tes untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan langsung oleh pembicara, atau bisa juga sekedar rekaman atau video. Nah, pemahaman itu dapat mengacu kepada pemahaman secara umum, seperti topik yang dibahas atau garis besar secara isinya, atau bisa juga bagian-bagian yang lebih terinci, termasuk pelaku, lokasi, waktu, dan beberapa aspek menonjol lainnya. Selanjutnya ada kriteria penilaian kemahiran menyimak. Nah, sesuai dengan namanya kan, tes menyimak. Maka bahan tes yang diujikan disampaikan secara lisan dan akan diterima siswa melalui sarana pendengaran. Di sini ada menurut Burhan Nurgiantoro pada tahun 2001, halaman 239, penilaian menyimak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada tingkat ingatan. Nah, tes kemampuan menyimak pada tingkat ingatan ini untuk mengingat fakta atau menyebutkan kembali fakta-fakta yang terdapat dalam wacana yang diperdengarkan, baik itu berupa nama, peristiwa, angka, ataupun tahun. Yang kedua ada tingkat pemahaman. Nah, tes pada tingkat pemahaman ini menuntut siswa untuk memahami wacana yang diperdengarkan. Tentunya kemampuan pemahaman yang dimaksud di sini terhadap isi wacana, hubungan antar faktor, antar kejadian, antar ide, atau bisa juga hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada tingkat penerapan. Nah, butir-butir tes kemampuan menyimak yang dapat dikategorikan tes tingkat penerapan ini adalah butir tes yang terdiri dari pernyataan diperdengarkan dan juga bisa gambar-gambar sebagai alternatif jawaban yang terdapat di dalam lembar tugas. Yang keempat ada tingkat analisis. Nah, tes kemampuan menyimak pada tingkat analisis ini pada hakikatnya juga merupakan tes untuk memahami informasi dalam wacana yang diteskan. Akan tetapi, untuk memahami informasi atau lebih tepatnya memilih alternatif jawaban yang lebih tepat, siswa di sini dituntut untuk melakukan kerja analisis, tetapi tanpa melakukan analisis wacana. Jawaban yang tepat secara pasti belum dapat ditentukan. Analisis yang digunakan di sini yaitu berupa analisis detail-detail informasi, mempertimbangkan bentuk dan aspek kebahasaan tertentu, lalu juga menemukan hubungan kelogisan, sebab akibat, hubungan situasional, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada aspek penilaian kemahiran menyimak. Nah, aspek yang dinilai dalam
dalam indikator. Maka di sini secara umum aspek yang dinilai dalam pembelajaran mendengarkan adalah pemahaman isi, lalu kelogisan penafsiran, ketetapan penangkapan isi, ketahanan konsentrasi, dan kebahasaannya. Yang pertama ada pelaksanaan dan sikap, yang kedua menghormati, ketiga menghargai, Nah, selanjutnya ada persiapan khusus tes menyimak. Untuk melakukan tes menyimak, terdapat beberapa persiapan khusus yang harus dilakukan teman-teman. Di sini secara khusus untuk melakukan tes menyimak ini utamanya terletak pada bahan tes. Bahan tes menyimak dapat disiapkan melalui media rekaman atau langsung dibacakan oleh guru. Yang harus diperhatikan adalah bahwa bahan simakan ini tidak boleh dibacakan oleh seorang siswa. Karena kan banyak sekali ya kasus yang terjadi saat melakukan tes menyimak, guru meminta salah seorang siswa untuk membacakan bahan simakan, sedangkan siswa yang lainnya mendengarkan. Nah, itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena di sini kan tes menyimak, artinya semua siswa harus menyimak. Jika dalam satu kelas misalnya ada 20 siswa, maka ke-20 siswa itu harus menyimak. Jangan sampai ada salah satu seorang siswa membacakan bahan simakan dan 19 siswa lainnya mendengarkan. Itu dianggap tidak sah. Karena kenapa? Karena satu orang siswa di sini bukan melakukan tes menyimak, tetapi membaca. Maka dari itu, untuk menghindari kejadian seperti itu, alangkah baiknya tes menyimak ini dilakukan menggunakan media rekaman atau bisa juga langsung dibacakan oleh guru. Karena apa? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi saya sarankan di sini lebih menggunakan media rekaman karena lebih memiliki keunggulan. Selanjutnya di sini ada keunggulan media rekaman. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2010 halaman 233, yakni poin A, menjamin tingginya tingkat keterpercayaan tes. Poin B, memungkinkan kita untuk membandingkan prestasi antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Selanjutnya poin C, jika tes memiliki tingkat kesohihan dan keterpercayaan yang tinggi dapat digunakan berkali-kali. Poin D, dapat merekam situasi-situasi tertentu, pemakai bahasa untuk dibawa ke kelas. Yang terakhir, guru dapat mengontrol pelaksanaan tes dengan baik. Nah, adapun kekurangan dari media rekaman ini berkaitan dengan masalah teknis. Karena untuk dapat menggunakan media rekaman ini kan diperlukan peralatan yang mendukung. Maka untuk itu, guru harus melakukan persiapan sedemikian rupa sebelum melakukan tes menyimak di kelas. Selain media yang digunakan tadi, ternyata bahan simakan ini harus disesuaikan dengan sasaran dan tujuan, mulai dari tingkat kesulitan wacana, isi dan cakupan materi, hingga jenis wacana yang diperdengarkan. Nah, tingkat kesulitan wacana di sini termasuk unsur yang sangat penting sebagai bahan dalam tes menyimak. Karena kesulitan wacana ini harus dipertimbangkan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Kesulitan wacana ini dapat ditinjau dari penggunaan kosakata dan panjang pendek atau kompleksitas kalimat yang akan diteskan. Selanjutnya, isi dan cakupan wacana. Nah, isi dan cakupan wacana juga ternyata menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Karena kenapa? Karena materi yang familiar atau sudah dikuasai oleh peserta tes itu memberikan peluang besar menjadikan bahan tes tersebut lebih mudah. Oleh karena itu, Nurgiantoro menyarankan agar wawancara
wacana yang akan diteskan hendaknya yang berisi hal-hal yang bersifat netral, sehingga sangat memungkinkan adanya kesamaan pandangan terhadap isi masalah. Dan yang terakhir ada jenis-jenis wacana. Nah, dalam menyusun tes menyimak, jenis wacana ini menjadi variasi dalam menyajikan bahan simakan. Karena wacana dapat digunakan ini bisa berupa pertanyaan atau pernyataan singkat, dialog atau wacana biasa yang dibacakan satu suara. Selanjutnya soal tes menyimak. Nah, untuk memaksimalkan tes, soal tes juga tentu harus dipersiapkan sedemikian rupa. Jangan sampai bahan tes sudah begitu maksimal, tetapi soal yang disusun tidak sesuai. Maka dari itu, di sini ada jenis-jenis soal yang bisa digunakan dalam ujian tes menyimak, yakni yang pertama, menentukan makna kata yang disimak. Contoh soalnya misalkan, simaklah kata yang diperdengarkan berikut. Kemudian, Anda diminta untuk memilih arti atau makna kata tersebut. Contoh soal yang kedua, menentukan makna kata dalam konteks kalimat. Contoh soalnya misalkan, simaklah dengan seksama soal berikut. Lalu yang ketiga, memilih kalimat yang benar di antara beberapa kalimat. Contoh soalnya bisa seperti, sebagai contoh soal untuk tipe ini adalah, pilihlah satu kalimat yang benar di antara 4 kalimat yang diperdengarkan berikut. Contoh soal yang keempat, memilih kalimat yang salah di antara beberapa kalimat selain menentukan kalimat yang benar. Sebagai contoh pada tipe ini adalah, pilihlah satu kalimat yang benar di antara 4 kalimat yang diperdengarkan. Yang kelima, menentukan inti dari isi kalimat. Contoh soalnya di sini bisa, pilihlah salah satu pilihan yang sesuai dengan pernyataan yang diperdengarkan. Yang keenam, menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Contoh soalnya bisa, sebagai contoh soal untuk tipe ini adalah diperdengarkan bahan simakan, lalu diberi pertanyaan, ide pokok dari teks yang telah diperdengarkan adalah seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada rubrik penilaian tes menyimak. Rubrik penilaian ini merupakan petunjuk dalam menilai hasil tes. Penyusunan rubrik penilaian ini tentu harus sesuai dengan apa yang hendak dinilai. Tes menyimak dengan berupa soal pilihan ganda ini lebih memudahkan kita dalam menyusun rubrik penilaian, karena penilaiannya bersifat pasti. Contoh, soal 40, setiap jawaban benar mendapat skor 1, dan jawaban salah mendapat skor 0. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.